Halo guys, kembali lagi di sini. Mungkin ada di antara kalian yang baru banget belajar akuntansi dan penasaran materi akuntansi pertama seperti apa sih yang kalian pelajari. Nah, gak salah banget nih kalau kalian memutuskan ingin berfokus pada dunia akuntansi. Soalnya akuntansi ini sangat dibutuhkan di dunia pekerja nantinya loh. Baik perusahaan kecil maupun besar, sama-sama membutuhkan orang yang mengerti bidang akuntansi. Dari skala kecil sampai skala besar, dari home industry sampai industri beneran. Nah, kali ini kita mau membahas tentang persamaan dasar akuntansi nih. Persamaan dasar akuntansi ini nantinya akan sangat berguna saat kalian sudah memasuki dunia kerja. Pasalnya, materi ini digunakan untuk menghitung segala kekayaan, hutang, atau kewajiban dan modal perusahaan. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, hutang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan akuntansi ini merupakan keseimbangan dari dua sisi antara sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sisi kiri itu adalah kita sering menyebutkan sebagai aktiva, sedangkan kalau dari sisi kanan kita sering menyebutkan itu sebagai pasiva. Persamaan dasar akuntansi akan dijelaskan dalam bentuk ini. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Harta adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, utang adalah semua kewajiban perusahaan terhadap pihak lain, dan modal adalah hak pemilik perusahaan. Sekarang kita akan membahas antara ketiganya, harta, utang, dengan modal. Pertama, kita bahas dulu tentang keseimbangan harta dan modal. Nah, harta adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan dan menjadi salah satu sumber untuk melakukan pembelanjaan dan kegiatan lainnya guna melancarkan usahanya. Maka, harta harus seimbang dengan modal. Mengapa harta harus seimbang dengan modal? Karena memang pada dasarnya, apa yang kita miliki di dalam dunia ini, seperti harta berupa kendaraan, rumah, dan sebagainya adalah modal kita untuk hidup. Kalau misalkan kita tidak memiliki harta, maka tentunya kita tidak ada modal untuk hidup juga. Kedua, hubungan antara harta dengan utang. Harta yang dimaksud di sini adalah harta yang diperoleh dengan cara kita berhutang dengan orang lain. Seperti misalkan kalau kita mau beli kendaraan, maka jika kita tidak ada uang, maka kita pasti berhutang dengan orang lain. Maka nantinya akan menjadi harta kita juga ketika kita sudah membelinya. Seperti pakaian yang kita kenakan. Kalau misalkan pakaian kita itu disebut harta, maka pertanyaannya adalah harta itu dari mana? Apakah dari utang atau modal? Kalau misalkan dari hutang, berarti adanya kewajiban suatu saat yang akan kita bayarkan kepada orang lain. Namun kalau misalkan kita sebut sebagai modal, maka modal itu akan menjadi harta yang kita miliki saat ini, tidak diklaim oleh orang lain. Sekarang coba kita bahas filosofinya, dari harta sama dengan utang tambah modal. Oke, harus kita akui bahwa budaya korupsi masih bercokol di masyarakat kita. Saya menduga budaya korupsi tersebut terkait dengan pemahaman yang keliru sebagian besar masyarakat kita terhadap makna kekayaan atau harta. Sebagian besar masyarakat memandang bahwa untuk mencapai bahagia kita mesti kaya, dan kaya itu adalah dengan banyaknya harta. Definisi kekayaan atau harta yang banyak seringkali kita menjelaskan sebagai dua hal. Pertama adalah quantity of material dan quality of soul. Quantity of material adalah sesuatu yang bisa dihitung. Misalkan si A memiliki mobil, mobilnya berapa? Misalkan 3. Kita akan menganggap dia adalah orang yang kaya. Sedangkan si B tidak memiliki mobil, kita menganggap bahwa dia tidak kaya. Pertanyaannya adalah, mana yang kaya? Apakah A atau B? Kalau kita melihat secara quantity of material, maka tentunya kita akan mengatakan bahwa si A adalah orang kaya. Namun, kalau kita melihat perspektif lain, jika kita mengambil persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan hutang tambah modal. Diketahui bahwa si A ternyata dia mendapatkan mobil itu secara hutang. 3 mobil yang dia beli dari hutang. Sedangkan si B tidak memiliki mobil, namun dia tidak memiliki hutang sama sekali.
bahwa pada hakikatnya harta yang dimiliki oleh si A, harta sama dengan hutang. Sedangkan si B, harta sama dengan hutang 0. Berarti sebenarnya hubungan adalah mana yang lebih baik? Harta sama dengan hutang 0 atau harta sama dengan hutang yang sangat banyak? Biar mudah, kita akan gambarkan pada gambar berikut. Kita ambil contoh, yaitu si A. A memiliki harta senilai Rp10.000. Ternyata uang dari Rp10.000 tersebut terdiri dari Rp7.000 utang dan modal dia Rp3.000. Ternyata hutang atas dia pembeli mobil adalah sebesar Rp7.000. Sedangkan si B memiliki harta sama seperti A, yaitu Rp10.000. Namun, kalau kita melihat si B, harta dia juga sama Rp10.000. Namun, karena dia tidak memiliki hutang sama sekali, maka modal dia adalah Rp10.000 juga. Berarti, manakah yang lebih baik? Harta sama dengan hutang tambah modal, atau harta sama dengan modal saja? Nah, disinilah ketika kita melihat segala sesuatu itu dari quantity of material. Coba kalau kita memakai quality of soul, maka sebenarnya manakah yang paling kaya? Apakah A atau yang B? Maka tentu kita akan menjawab adalah quality of soul yang didapatkan di hidup ini adalah tentunya si B. Kenapa? Karena dia merasa bersyukur dengan apa yang dia punya. Walaupun dia tidak memiliki seperti si A, namun dia tidak memiliki kepekaan hutang yang akan mungkin dikejar-kejar dalam selama hidupnya. Oleh karena itu, orang sederhana adalah orang yang tidak menganggap harta dan benda sebagai penyempurna diri. Orang sederhana bukanlah yang tidak memiliki harta, namun mengubahnya dalam bentuk lain, yaitu bersyukur menjalani hidup ini sesuai dengan kantongnya. Karena kesederhanaan ditentukan oleh nilai, bukan harga. Dan orang-orang yang sederhana selalu mengutamakan substansi dan mengabaikan pernak-pernik atribut dalam hidupnya. Kesimpulannya adalah, apa yang terjadi dalam hidup ini, seperti yang saya katakan di awal, adalah harta yang kita miliki berupa baju, rumah, mobil, atau apapun itu selalu terdiri hutang tambah modal. Maka sebaik-baik dari kalian dalam berharta, pilihlah akses modal dibandingkan hutang. Namun jika kalian harus berhutang, maka berusahalah mengubah itu menjadi modal suatu saat. Bukan lagi menjadi harta sama dengan hutang tambah modal, tetapi harta sama dengan modal. So, bagaimana rekan semua? Apakah kalian sudah memahami makna dan filosofi dari persamaan dasar akuntansi tadi? Sudah lumayan untuk paham lebih jauh tentang persamaan dasar akuntansi? Oke, sampai jumpa. Good luck buat kita semua.